Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudra Nafisa dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah Manajemen SDM. Nah, Manajemen SDM yang saya akan bahas yaitu mengenai rekrutmen sumber daya manusia. Dimulai dari pengertian rekrutmen. Yang pertama ada menurut Dassler 2015. Perekrutan karyawan berarti menemukan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka pemberi kerja. Yang kedua ada menurut Robbins and Coulter 2016, pengertian perekrutan adalah mengalokasikan, mengidentifikasi, dan menarik pelamar kerja yang kompeten. Lanjut, rekrutmen tenaga kerja. Mulai dari perekrutan. Apa itu perekrutan? Perekrutan adalah menemukan atau menarik pelamar kerja yang kompeten untuk posisi terbuka pemberi kerja. Nah, dalam proses perekrutan bertujuan untuk mengumpulkan kandidat-kandidat yang terbaik sebanyak-banyaknya untuk dipilih yang terbaik. Kandidat-kandidat tersebut bisa berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Jika ada 2 kandidat yang melamar untuk 2 lowongan, maka kita bisa mempekerjakan mereka. Tetapi apabila yang muncul 20 pelamar, maka kita tuh dapat menggunakan teknik-teknik seperti wawancara, tes untuk menyaring semua informasi, terus sehingga kita bisa dipilih yang terbaik. Selanjutnya, sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen itu ada 2. Yang pertama, rekrutmen internal, yang kedua rekrutmen secara eksternal. Kita bahas yang pertama, rekrutmen secara internal ya. Apa sih keuntungan dari rekrutmen internal ini? Yang pertama, dapat menggantikan pengenalan keuntungan, kekuatan, dan kelemahan seorang kandidat. Terus karyawan yang ada sekarang mungkin lebih berkomitmen kepada perusahaan. Yang ketiga, ada meningkatkan moral karyawan karena promosi sebagai imbalan untuk loyalitas dan kompetensi mereka. Yang keempat, membutuhkan sedikit orientasi dan pelatihan jika dibandingkan dengan orang dari luar perusahaan. Kalau ini mencari rekrutmen secara internal ya. Lanjut, yang kedua ada rekrutmen eksternal. Nah, rekrutmen eksternal itu berarti mengumpulkan kandidat-kandidat dari luar organisasi ya. Terus dilakukan secara ini, yang eksternal ini bisa dilakukan secara tradisional atau berbasis sistem internet. Secara tradisional, rekrutmen eksternal itu ada iklan. Kenapa iklan? Iklan itu berguna untuk mengumpulkan kandidat-kandidat pekerja. Terus lowongan pekerja bisa dipublikasikan lewat berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan internet. Nah, agensi pekerjaan ini yaitu perusahaan tinggal menyebutkan posisi dan persyaratan yang diinginkan kepada agensi pekerjaan. Agensi pekerjaan ini akan mengumpulkan kandidat-kandidat yang akan ditawarkan kepada perusahaan. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan agensi pekerjaan, yang pertama, pastikan agensi pekerjaan mendapatkan deskripsi pekerjaan yang akurat dan lengkap. Yang kedua, pastikan bahwa tes, belangko aplikasi, dan wawancara menjadi bagian dari proses seleksi agensi. Yang ketiga, secara periodik evaluasi terhadap data-data mengenai kandidat-kandidat yang diterima atau ditolak oleh perusahaan dan oleh agensi. Yang keempat, lakukan penilaian. Lakukan penilaian terhadap agensi tenaga kerja yang akan dipilih untuk memastikan kredibilitas dan profesionalitasnya dalam melakukan proses rekrutmen. Nah, lanjut ada rekrutmen perguruan tinggi. Ini tuh mendatangi kampus, perusahaan mendatangi kampus unggulan ya untuk menjaring kandidat-kandidat. Terus ada referral. Referral
ini adalah proses rekrutmen yang dilakukan perusahaan dengan cara mengumpulkan kandidat yang direkomendasikan oleh pekerja. Ini berarti rekrutmen ini ya, caranya mengumpulkan kandidat yang direkomendasikan. Perekrutan berbasis internet. Tadi kan secara tradisional ya. Ini yang kedua, perekrutan berbasis situs internet. Ada merekrut lewat internet, merekrut secara media sosial. Kemudian materi rekrutmen sumber daya manusia yang saya dapat jelaskan kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.